Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar. Alamat Desa Kahaya, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sendai. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi noun phrase. Noun phrase merupakan sebuah frasa yang merupakan hasil penggabungan kata benda, noun, kata ganti benda, pronoun atau number. Frasa ini digunakan ketika sebuah kata benda dirasa kurang spesifik dalam penggambaran sebuah kata benda. Frasa ini dapat dibedakan menjadi basis dan kompleks noun present. Lalu bagaimana menyusun sebuah noun present? Untuk menyusun secara sempurna, ada dua istilah perlu kamu ingat: prime modifier dan post modifier, yang ditambahkan di depan sebuah noun utama, sedangkan post modifier merupakan kata imbauan yang ditambahkan di belakang sebuah noun. Pola kalimat noun present menambahkan imbauan untuk menjelaskan sebuah noun. Ternyata tak semudah itu. Ada pola kalimat perlu ingat untuk membentuk frasa ini. Apa saja itu? Yang pertama, noun tambah noun. Contoh noun present untuk kategori noun tambah noun antara lain as paper, school bag, pizza box, dan air conditioner. Dalam contoh-contoh ini kamu bisa perhatikan bahwa walaupun ada dua kata benda, namun yang dimaksud hanyalah satu benda saja. Misalnya dalam kata pizza box, benda yang dimaksud adalah kata pizzanya. Oleh karena itu, benda yang dimaksud dalam noun present dari pizza box adalah boxnya itu sendiri. Yang kedua, noun tambah noun. Bagaimana contoh kata dengan pola ini? Kamu bisa melihat dengan kata-kata seperti Declaration of Independence, City of Angel, Agreement of Empire, dan Book of Charters. Kata of dalam rangkaian kata-kata tersebut digunakan untuk menunjukkan arti dari kata benda yang disebut pertama kali. Misalnya pada kata Declaration of Independence yang memiliki arti naskah kemerdekaan, kemerdekaan hanya berfungsi sebagai penjelasan dari naskah yang dibicarakan. Kemudian determiner tambah adverb tambah adjektif dan noun. Contoh kata dari pola noun present ini adalah extremely, the ground sport, and total, grounds, boy, and really nice car, dan lain sebagainya. Pada pola ini kamu bisa melihat bahwa adanya tambahan adverb atau adjektif sebelum sebuah kata benda untuk menerangkan benda tersebut secara lebih jelas. Misalnya dalam frasa extremely, the ground sport, dan kata sifat the grounds yang menjelaskan jenis olahraga yang sedang dibicarakan. Dengan tambahan kata sifat extremely akan membuat noun dijelaskan semakin jelas. Kemudian X plus noun as ground. Untuk kategori pola kalimat ini kamu bisa menggunakan contoh swimming pool, walking stick, dan smoking room. Secara konseptual, makna F-ing sebagai ground adalah untuk menandai kata benda yang disebut terakhir. Dapat disimpulkan bahwa kata swimming pool memiliki arti a pool for swimming adjective. F-ing yang terdapat dalam noun phrase ini berfungsi untuk menjelaskan sebuah kegiatan. Kemudian F-ing plus noun as participle. Selain noun yang berfungsi sebagai ground, noun juga bisa berfungsi sebagai participle atau keterangan penjelasan yang menggunakan relative pronoun. Contohnya adalah talking, bring, walking, that, and smoking man. Noun sebagai participle dalam kalimat ini bisa merupakan penjelasan yang berbentuk apa dan siapa. Seperti dalam kalimat talking, kita bisa merincikannya sebagai a breed the flags. Untuk menjadikannya sebuah objek yang utuh, kamu bisa menggantikan kegiatan dengan F-ing sebagai kegiatan dan noun sebagai penjelasan objek yang melakukannya. Kemudian verb 3 tambah noun
as participle. Selain f-ing, ada juga verb ketiga yang bisa digunakan dalam pembentukan noun present. Contoh kata dari pola kalimat ini adalah edited, transform, free body, county, code, place from Dre. Menggunakan F3 memiliki fungsi untuk sebagai bentuk participle atau keterangan penjelasan yang menggunakan deleted pronoun seperti wow, what, had, found dalam adjective clause. Bentuk kalimat pasif, misalnya dalam kata he did trouser, kita memecah kata tersebut menjadi a trouser, that as, he did. Nah, untuk membuatnya lebih singkat dan membentuk subjek yang utuh, kamu bisa menyingkatnya menjadi a he did trouser. Contoh kalimat non present. Yang pertama, the sport rookie is up for action potent, merupakan bentuk dari pola verb 3 known as participle. Kemudian the home house rocked for the holidays. Home house merupakan bentuk noun tambah noun penjelasan rumah yang didekorasikan untuk liburan. Kemudian at the show, I swear at strip zebra. Strip pen merupakan bentuk ketiga atau verb 3, maka dari itu bentuk kalimat ini merupakan verb 3 noun as participle. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.